Saya akan menjelaskan tentang paparan materi fisika bab 2 listrik statis, yaitu ada hukum Coulomb, di mana 1. Interaksi elektrostatis antara dua muatan listrik, di mana akibat gesekan suatu benda dapat bermuatan listrik ada dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. 2. Gaya Coulomb antara dua muatan titik. Pada 1786, Coulomb adalah gaya traksi antara dua benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Dan 3. Adanya gaya Coulomb pada sebuah muatan akibat pengaruh beberapa muatan-muatan lain. Dan B. Adapun kuat medan listrik. 1. Kuat medan listrik akibat sebuah muatan titik, di mana muatan uji adalah muatan yang menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan yang akan dihitung kuat medannya. Dan 2. Kuat medan listrik akibat beberapa muatan titik, di mana rumusnya ada R sama dengan ED sama dengan E1 ditambah E2. Dan C. Hukum Gauss. 1. Flux listrik adalah jumlah garis gaya medan listrik yang menembus bidang tidak tegak lurus. Jika garis-garis ML homogen yang tegak lurus membentuk sudut terhadap garis normal, maka EA sama dengan cos. Gauss sama dengan jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Dan 2. Kuat medan listrik pada plat konduktor. 3. Kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Dan D. Energi potensial listrik dan potensial listrik, di mana 1. Energi potensial rumusnya adalah W sama dengan segitiga EP sama dengan min K Q kecil dikali Q kecil sama dengan T R pangkat 2 dikurang N pangkat 1. Dan 2. Potensial listrik. Potensial listrik mencakup 3 opsi. Opsi pertama adalah potensial listrik oleh sebuah muatan titik. Energi potensial listrik suatu muatan uji per satu satuan muatan uji tersebut sehingga beda potensial listrik antara titik 1 dan titik 2. Dan opsi kedua yaitu potensial listrik pada bola konduktor berongga. Bidang ekipotensial adalah bidang yang setiap titik pada bidang tersebut memiliki potensial listrik sama. Dan opsi ketiga adalah beda potensial di antara dua pelat sejajar. 3. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik, di mana rumusnya EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP sama dengan 4 volt dan EK sama dengan 1/2 MV kuadrat. Dan terakhir yaitu E. Kapasitor. Komponen listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Fungsi kapasitor adalah untuk menyimpan muatan atau energi listrik, untuk memilih frekuensi pemancar, dan untuk sebagai perata tegangan, dan untuk menghilangkan percikan-percikan api. 1. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk memperoleh dan menyimpan muatan listrik. Satuan kapasitansi kapasitor adalah farad. Dan A. Kapasitansi kapasitor rumusnya adalah C sama dengan EO A per D. B. Dielektrik adalah bahan isolator yang digunakan untuk memisahkan kedua plat konduktor pada suatu kapasitor plat sejajar. 2. Rangkaian kapasitor. A. Rangkaian seri kapasitor. B. Dua kapasitor plat sejajar C1 dan C2 dirangkai seri. Dan C. Kapasitansi pengganti dalam kurung C total dan C1 dan C2 dirangkai seri. B. Rangkaian paralel kapasitor sama dengan C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Dan terakhir 3. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. Fungsi kapasitor adalah menyimpan energi listrik. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan thanks for watching video.